para ulama yang sudah sekian lama barangkali ahli-ahli memandikan jenazah ini sudah mulai meninggal dunia. Intinya dulu tuh begitu. Apalagi kalau yang namanya ibu-ibu katanya. Mengapa hal ini perlu kami dari Komda Lansia mengambil inisiatif ini untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Serang, dalam hal ini Dinsos Kota Serang. Nah, alhamdulillah gayung bersambut, dan oleh Dinsos Kota Serang pada saat itu pimpinannya Pak Haji Samsuri, kan katanya yolah ini baik sekali kita upayakan walaupun dengan keterbatasan pada saat itu, kembali lagi kepada anggaran. Walaupun demikian cukup sukses dan manfaatnya besar sekali. Nah, alhamdulillah untuk tahun-tahun sekarang, karena kita sudah terjadi semacam krisis COVID-19, kegiatan kami Komda Lansia ini, apalagi di usia 60 tahun itu notabene sudah tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh ruang riung, tidak boleh, segala dibatasi kami ini. Padahal kami masih cukup energi, kami cukup kekuatan ada, cuman tadi itu kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan sehingga kami mengalah. Sehingga hampir 2 tahun ini kami tidak pernah melaksanakan apa pengajian, apa kita senam lansia, sosialisasi ke masing-masing kecamatan tentang manfaat kerjasama dengan dinas kesehatan. Karena dulu kami punya konsep, kalau ada lansia di kecamatan itu yang sakit, puskesmas itu jangan terlebih dahulu mana surat asuransi kesehatan sebagainya, layanin aja dulu. Nah, itu sudah berjalan. Kebetulan pada saat itu pimpinannya itu Pak Didi, pernah Pak Didi dengan Pak Asep Misbah dulu tuh kalau tidak salah kepala dinas kesehatannya. Sehingga ini sudah berjalan, tapi sudah sekian tahun saya sudah duduk di Komda Lansia, kurang lebih 7 tahun. Perkembangannya saya tidak tahu seperti apa. Nah, ini saya cukup bergembira Ibu Haji Wiwi punya konsep ini bisa dilaksanakan kembali, karena ini manfaatnya besar sekali. Minimalnya pelatihan ini kebetulan dilatih oleh orang yang profesional dari Kementerian Agama Kota Serang. Minimalnya untuk pribadinya, kalau misalnya keluarganya ada yang meninggal, beliau sudah bisa, walaupun tidak berkelompok. Syukur-syukur bisa berkelompok. Mengapa hal ini perlu? Karena begini, ini pengalaman saya. Ada satu kejadian di komplek RS Pemda. Ya dulu ini, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah ada pengurusnya karena pelatihannya di salah satu tempat juga di dekat Pasarau. Itu juga sama dinas sosialnya. Jadi sekarang di RS Pemda sudah ada pengurus orang yang memandikan jenazah. Nah, ini begitu ada yang kesulitan sehingga mengambil dari Kampung Miabon kalau tidak salah dulu. Nah, ini kok padahal orang Muslim ya, masa sih tidak ada orang yang bisa memandikan jenazah? Semua rata-rata kalimatnya kami tidak bisa Pak, kami tidak bisa. Sehingga ngebon ke Miabon, namanya kalau tidak salah mungkin ini ada dari Miabon nggak? Ada nggak? Itu Mang Riban. Saya masih ingat orangnya itu, Mang Riban itu. Sehingga dia dibon. Nah, barangkali ini jangan sampai terjadi lah. Oleh karena itu kepada Ibu Haji Wiwi kami mengucapkan terima kasih. Program lansia ini dan program semua lah, artinya demi kepentingan masyarakat Kota Serang bisa berjalan sebagaimana ini, karena prinsip Ibu Rahma ini prinsip sekali ya. Karena terus terang saja hidup ini diakhiri dengan kematian. Kalau misalnya kita melahirkan banyak, ada bidan, ada segala, begitu kematian, apalagi
di komplek-komplek ya. Mohon maaf ini kalau ada yang di komplek, rata-rata ini kesulitan mencari orang yang memandikan jenazah. Oleh karena itu motivasi saya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya, karena mari kita belajar sama-sama. Dan yang kedua, barangkali Ibu, ini jangan sekali ya, kalau ada mayit ini aibnya dikemukakan ya. Terus terang aja ada ini, dari hasil ini ada orang misalnya ada yang meninggal, kekurangan ini, kekurangan. Nah ini oleh si pemandi jenazah ini diomongin ke ini. Nah ini tidak boleh, ini skrip ini sama sekali. Dan saya tidak mengharapkan akan ada kejadian seperti itu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, udahlah bersih itu. Urusan ini misalnya ada cacat dan sebagainya, ini mah udahlah jangan dibicarakan. Ini aib orang, dan jadi kasihan juga kepada si mayit tersebut. Itu saja barangkali Ibu Haji Wiwi yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Komda Lansia Kota Serang mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Serang. Aspirasi kami bersama dari disabilitas, dari semua lah unsur yang binaan Dinas Sosial ini, ide-ide yang baik ini bisa ditampung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Serang kepada Ibu Wiwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di suasana pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut sahabat keluarganya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada kegiatan Dinas Sosial, yaitu kegiatan pelatihan pengurusan jenazah. Mewakili kepala dinas yang kebetulan beliau sedang tidak sehat, juga Pak Sekretarisnya juga sama, karena memang kebetulan pada saat-saat ini tuh memang banyak sekali musim kena flu ya, pilek, batuk, sehingga teman-teman juga termasuk beliau juga tidak bisa hadir karena kondisi seperti itu. Mohon dimaklumi, tidak mengurangi rasa hormat juga dari beliau kepada semua peserta di sini, juga kepada Bapak ya Pak Hendi, Ketua Komda, dan juga kepada Ibu Instruktur. Tidak mengurangi rasa hormat, beliau mengapresiasi, mengucapkan salam hormat dan juga penuh kasih sayang kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap berkenan untuk bersinergis dengan Dinas Sosial melalui kegiatan-kegiatan pelatihan selanjutnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hendi, beliau adalah Ketua Komda Lansia. Jadi lansia itu adalah masyarakat yang usianya di atas 65 tahun, Bapak. Jadi kalau Bapak sudah masuk 65 tahun ke atas, itu namanya lansia ya. Nah, lansia ini ada yang tergolong lansia produktif, ada juga lansia terlantar. Kalau lansia produktif biasanya masih bisa memberdayakan seluruh potensinya, pikirannya, tenaganya, kesehatannya masih bisa bergerak, masih bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat luas. Kalau lansia terlantar,
lansia tidak mampu, itu adalah lansia yang memang tidak memiliki keleluasaan untuk bergerak. Misalnya karena kelumpuhan, misalnya karena sakit, kemudian misalnya karena pikun, atau juga karena miskin, sehingga tidak bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Nah, dinas sosial dalam hal ini terutama membantu lansia-lansia yang terlantar, yang tidak terurus, yang tidak sehat, melalui wadah Pomda Lansia. Karena itu Pomda Lansia ini juga dibentuk dalam upaya menangani semua permasalahan para lansia, baik itu yang produktif maupun yang tidak produktif. Program yang dibuat oleh Komda Lansia bersinergis dengan dinas sosial itu semata-mata untuk membantu mengembalikan fungsi lansia supaya bisa beradaptasi dengan normal di dalam masyarakat, supaya bisa potensi dirinya terakui, tersalurkan, dan bisa menyatu dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, bagi bapak-bapak semua, teman-teman semua, jika ada keluarganya, kerabatnya, didaftarkan para lansia ke Komda Lansia atau ke dinas sosial. Tujuannya supaya kami bisa mendata secara update terbaru, berapa sih jumlah lansia yang harus ditolong, berapa sih jumlah lansia yang produktif, berapa sih bantuan yang diperlukan oleh para lansia. Kenapa? Karena ini memang amanat dari Permenkes. Jadi peraturan Kementerian Sosialnya bahwa semua lansia harus dibantu. Karena itu silakan bapak-bapak semua, ibu-ibu yang punya keluarga ataupun kerabat, saudara, didaftarkan ke dinas sosial atau ke Komda Lansia. Misalnya Pak, lansia saudara bapak ternyata rumahnya reot, ya, kemudian bocor kamarnya, kemudian nggak punya kasur, kasurnya juga udah bolong-bolong, udah sobek, banyak kutu dan sebagainya, nggak punya dapur, nggak punya panci, nggak punya dispenser, daftarkan. Insya Allah nanti kita bantu. Ada yang namanya merehab, yang memperbaiki kamar supaya layak. Jadi plafonnya diperbaiki supaya tidak bocor, dindingnya, tempat tidurnya, sebagainya, dan juga termasuk sembako, beras, ya, minyak, itu nanti kita bantu. Dinas sosial bersinergis dengan Kementerian Sosial dalam upaya membantu teman-teman PMKS, baik itu lansia maupun keluarga miskin atau penyandang disabilitas, ya. Jadi semuanya yang kategori kehidupan ekonominya, sosialnya belum berfungsi dengan baik, boleh didaftarkan ke dinas sosial. Pelayanan kami setiap hari, ya. Nanti boleh bisa, kalau untuk disabilitas bisa mencari Bu Atun di sebelah saya ini kasih yang ngurusin teman-teman disabilitas, Pak. Jadi alhamdulillah teman-teman disabilitas, Pak, ya, yang cacat baik itu lumpuh ataupun tidak bisa mendengar, semuanya itu dibantu, Pak. Seperti kemarin bantuannya itu ada bantuan kursi roda, bantuan motor 3 roda yang bisa untuk ngangkut segala macam kebutuhan UMKM-nya, kemudian diberi bantuan untuk jualan pulsa, sampai HP-nya dikasih, uangnya dikasih, pulsanya dikasih, Pak. Konternya juga dikasih, kemudian juga tunanetra juga tempat pijatnya dikasih, kasurnya dikasih, matrasnya, alatnya juga diberi, semuanya akan diberi, dibantu. Jumlahnya sudah ratusan juta yang sudah dibantu di tahun 2021. Nah, jika teman-teman saudara-saudara ada keluarganya, daftarkan saja supaya update. Karena ada keluhan dari masyarakat bahwa kok keluarga saya mah nggak dapat bantuan. Kenapa? Karena tidak mendaftarkan diri. Dinas sosial tidak akan tahu, Pak. Ya, seluruh orang-orang di Kota Serang
yang membutuhkan bantuan kalau tidak didaftarkan. Karena itu silahkan datang ke dinas sosial, cari di bidang resos ya, itu silahkan daftarkan. Yang mau minta kebutuhan untuk lansia, yang mau minta kebutuhan untuk anak terlantar, yang mau kebutuhan untuk anak jalanan, yang mau untuk kebutuhan pengemis, untuk disabilitas, boleh semuanya. Kita membuka semua kebutuhan yang akan kita salurkan nanti sesuai dengan nama dan alamat yang jelas. Insya Allah dinas sosial tidak membeda-bedakan Pak. Semuanya akan dibantu. Termasuk ini pun adalah salah satu program dari Pak Hendi juga. Ini untuk memandikan jenazah ini karena memang keprihatinan kita. Banyak masyarakat yang tidak bisa, belum bisa untuk menangani bagaimana sih ada jenazah yang benar itu. Ya. Jadi semuanya menolak karena memang tidak punya keterampilan. Karena itu berangkat dari sana, akhirnya kami membuat program untuk pelatihan memandikan jenazah ini dan akan terus dijalankan setiap tahun. Amin. Tidak hanya ini Pak, jadi semua program juga seperti kemarin sudah ada pelatihan sablon. Itu pelatihan sablon untuk teman-teman disabilitas Pak. Jadi mereka dilatih untuk sablon, menjahit, kemudian juga pijat. Itu nanti ke arah profesional. Kalau setelah pelatihan beberapa kali mereka ternyata berhasil bagus, kita akan bantu UMKM-nya. Kita akan bantu kembangkan usahanya sehingga mereka yang tadinya terlantar, yang tadinya tidak mampu, menjadi mandiri. Itu kita akan bimbing. Nah, karena itu juga diperlukan keluasan hati teman-teman seluruh masyarakat Kota Serang supaya bisa tidak menolak, tetapi mendorong kaum disabilitasnya, anak terlantarnya harus dikasihani, jangan diasingkan, jangan dikucilkan, termasuk orang gila. Karena kami juga menangani orang gila, Pak. Orang gila juga adalah manusia yang memang tidak berdaya karena ketidakmampuan menangani konflik dalam dirinya, sehingga akhirnya timbullah kejiwaannya tadi tidak sehat. Itu kita bantu untuk atasi Pak. Teman-teman di dinas sosial bahu-membahu dari pagi sampai pagi lagi Pak, 24 jam. Tuh ada tuh teman-teman tuh, kayak Pak Mamat ya, Pak Mamat tuh tim TRC tuh. Itu Pak siap Pak. Jadi ngambilin orang gila di jalanan, dimandiin orang gila Pak, rambutnya gimbal, dikeramasin, disampoin, disabunin, dikasih perawatan, diobati. Nah itu juga kita layani Pak orang gila. Dan kita masukkan ke yayasan orang gila supaya ada penyembuhan di sana, ada pengobatan Pak. Kalau di Serang itu di yayasan Nur Rahman di Kasemen, alhamdulillah itu Pak. Jadi banyak orang gila yang sembuh, alhamdulillah. Sudah dikembalikan pada keluarganya. Kalau di Cikesang itu yayasan Bani Sifa, itu menampung orang gila 300 orang Pak. Alhamdulillah juga banyak yang sembuh. Itu kan anugerah ya. Yang gila jadi sembuh, alhamdulillah luar biasa. Itu karena kepekaan kita. Jadi jangan sampai ada orang gila tuh diusir, dilemparin batu. Jangan, karena mereka juga manusia biasa yang pengen sehat kembali. Tidak apa-apa, daftarkan ke dinas sosial, nanti kita bantu untuk disalurkan ke tempat-tempat supaya mereka bisa terobati dan bisa sembuh seperti sedia kala. Mohon maaf ya sedikit banyaknya saya ulaskan. Kenapa? Karena inilah ajang kesempatan yang baik, karena teman-teman yang hadir di sini adalah seluruh masyarakat Kota Serang. Jadi saya ingin mengetuk hati bapak-bapak, ibu-ibu supaya membuka diri, membuka kebaikan. Jangan mengucilkan orang gila, jangan mengucilkan anak jalanan, anak terlantar, orang cacat ya. Kemudian juga orang tua yang tidak berdaya, tolong dibantu, dikasihi, dirawat, disupport, disayangi. Karena tanpa dukungan dari masyarakat kita, dinas sosial juga tidak bisa berjalan sukses. Karena itu lewat ajang ini juga kami menghimbau, meminta dengan sangat kepada masyarakat Kota Serang yang diwakili oleh bapak-bapak ibu-ibu di sini untuk bisa menyampaikan pesan ini kepada seluruh masyarakat yang lainnya untuk bisa membuka diri, mensupport disabilitas yang cacat, orang gila, orang terlantar,
lansia, agar jika ada menemukan segera daftarkan ke dinas sosial untuk mendapatkan perawatan dan perbaikan gizi serta kesejahteraannya. Ya, Bapak Ibu, minta bantuannya ya. Alhamdulillah dengan kesempatan ini juga kebetulan ini ada narasumbernya, ahli dalam bidangnya dari Departemen Agama. Jadi beliau nanti akan membantu Bapak-bapak untuk bisa melaksanakan pelatihan memandikan jenazah yang benar. Sebelumnya kami mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan pelayanan di tempat ini, kemudian pelayanan dari teman-teman juga berkenan meskipun sangat terbatas. Gitu. Mohon maaf sebelumnya. Karena kebetulan juga saya ada tugas yang harus dijalankan di tempat lain. Insya Allah kegiatan ini akan diselenggarakan dengan para instruktur dan teman-teman yang lainnya tanpa mengurangi hakikat dari tujuan ya, supaya teman-teman semua peserta yang hadir di sini juga mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat yang berkah. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang luar biasa dengan niat baik Bapak Ibu peserta untuk bisa hadir di sini, menimba ilmu dan itu bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Pak Hendi. Beliau adalah orang tua saya. Saya sangat kagum pada beliau karena beliau juga mantan pejabat di Pemkot Serang. Beliau sangat bijaksana, baik hati, selalu menolong sampai sekarang setelah beliau sudah pensiun juga masih mau membantu para lansia di Kota Serang. Jadi saya sendiri merasa malu yang masih muda masa nggak bisa ngebantu. Beliau aja sudah purna, yang sudah istilahnya pensiun masih mau kerja keras. Masa kita yang muda-muda nggak ada semangatnya? Ya nggak Pak Mamat, betul nggak? Ya Pak Diip, betul nggak Pak Ip? Nah, setuju ya. Yang muda harus selalu membuat semangat yang lebih besar untuk bisa membangun Kota Serang. Bagaimana caranya supaya kita berguna untuk masyarakat? Ya. Mudah-mudahan niat baik teman-teman semua diijabah oleh Allah dengan karunia dan nikmat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari saya, sekaligus kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan pelatihan memandikan jenazah Dinas Sosial Kota Serang tahun 2022 kita buka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabir atas sambutan dan arahannya. Bapak dan Ibu, karena narasumbernya sudah ada di sini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung